Kenapa ya bentuk relnya kok seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan saya Heriana, guru IPA dari SMP Negeri 3 Cikesal, Kabupaten Serang. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang konsep suhu. Nah, hari ini kita akan membahas pengaruh suhu terhadap benda. Jika suatu benda diberikan suhu yang tinggi, maka kemungkinannya benda tersebut akan mengalami penambahan ukuran. Nah, penambahan ukuran suatu benda jika suhunya dipanaskan atau suhunya dinaikkan dikenal dengan peristiwa pemuaian. Nah, itulah yang akan kita bahas lebih lanjut. Pemuaian ialah penambahan ukuran, baik berupa panjang, lebar, ataupun tebal suatu benda jika dipanaskan atau suhunya bertambah. Bukan hanya zat padat yang mengalami pemuaian, zat cair dan gas pun mengalami pemuaian juga. Lawan dari pemuaian adalah penyusutan. Terjadi jika suhunya berkurang atau didinginkan. Berikut ini penerapan pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, rel kereta api. Perhatikan baik-baik sambungan rel kereta api berikut ini. Mengapa antar sambungan tidak dibuat rapat? Alasannya adalah pada saat cuaca panas, besi pada rel akan mengalami pemuaian. Dengan adanya celah, rel tidak akan melengkung pada saat memuai. Apa akibatnya jika rel melengkung? Tentu sangat fatal ya adik-adik, karena dapat membuat kereta anjlok dari relnya. Bahaya kan? Yang kedua, kabel listrik di jalan raya. Perhatikan baik-baik kabel listrik tersebut. Mengapa kabel di jalan raya dibuat kendor? Pada siang hari yang panas, kabel akan memuai atau bertambah panjang. Tetapi hal ini tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah saat malam hari. Jika suhu dingin, maka kabel akan menyusut. Penyusutan akan membuat kabel menjadi lebih pendek. Nah, itulah sebabnya kabel dibuat kendor agar saat menyusut tidak putus. Contoh penerapan pemuaian yang ketiga adalah pemasangan kaca jendela dengan bingkainya. Ukuran bingkai harus lebih besar agar pada saat siang hari yang panas, jika kaca memuai tidak pecah. Berikutnya adalah keping bimetal. Keping bimetal adalah gabungan dua logam yang memiliki koefisien muai yang berbeda. Jika keping bimetal dipanaskan, maka kedua logam akan melengkung ke arah logam yang koefisien muainya lebih kecil. Perhatikan gambar berikut. Saat kedua logam dipanaskan, maka yang terjadi adalah melengkung ke arah bawah. Itu artinya logam B memiliki koefisien muai yang lebih kecil dibandingkan logam A. Keping bimetal terdapat pada alat-alat sebagai berikut. Ada bel listrik, setrika listrik, alarm kebakaran, bahkan ada di lampu sen mobil atau motor. Contoh pemuaian pada zat cair adalah pada botol kemasan sirup, kecap, saus, minyak, dan lain-lain yang tidak pernah diisi penuh. Hal ini bertujuan agar saat terjadi pemuaian tidak tumpah. Dan contoh untuk pemuaian pada gas adalah pada ban kendaraan. Saat terjadi pemuaian, bisa saja ban tersebut meletus atau meledak. Makanya pengisian gas tidak boleh terlalu penuh. Untuk mengukur panjang akhir benda setelah dipanaskan, dapat menggunakan alat yang bernama motion broke. Tapi dapat juga digunakan rumus secara matematis, yaitu sebagai berikut. L sama dengan L0 dalam kurung 1 ditambah alfa dikali delta T. L adalah panjang akhir setelah dipanaskan dengan satuan meter. L0 adalah panjang mula-mula atau sebelum dipanaskan dengan satuan meter. Alfa adalah koefisien muai panjang dengan satuan per derajat Celcius, dan delta T adalah perubahan suhu dengan satuan derajat Celcius. Nah, untuk perubahan suhu dapat dicari dengan cara mengurangi antara suhu akhir dan suhu awal. Berikut ini adalah contoh soal yang berkaitan dengan muai panjang. Sebuah kuningan memiliki panjang 1 meter pada suhu 20 derajat Celcius. Kuningan tersebut dipanaskan hingga suhu 120 derajat Celcius.
Tentukan berapa panjang kuningan setelah dipanaskan jika koefisien muai panjangnya 0,000019 per derajat Celcius. Ayo kita mulai menjawab pertanyaan ini. Kita tuliskan dulu yang pertama adalah L0 atau panjang mula-mula sebelum dipanaskan, yaitu 1 meter. Kemudian ada T1 atau suhu awal 20 derajat Celcius. Dan T2 atau suhu akhirnya adalah 120 derajat Celcius. Nah, untuk alpanya atau koefisien muai panjangnya adalah 0,000019 per derajat Celcius. Nah, yang dicari adalah berapa L-nya atau panjang akhir. Rumusnya L sama dengan L0 dalam kurung 1 ditambah alfa dikali delta T. Kita masukkan satu persatu. L0-nya 1 dalam kurung 1 ditambah alfanya 0,000019 dikali dengan delta T. Nah, dari mana dapat delta T? Nah, delta T itu diperoleh dari selisih antara suhu akhir dan suhu awal. Jadi delta T-nya adalah T2 dikurangi dengan T1. Jadi 120 dikurangi 20 sama dengan 100 derajat Celcius. Nah, kita masukkan dikali 100. Kita coret dulu nolnya 2 supaya lebih mudah. Sama dengan 1 dalam kurung 1 ditambah. Nah, karena sudah dicoret nolnya 2, maka tinggal yang tersisa 0,0019 dikali 1. Jadi jawabannya 0,0019. Jadi sama dengan 1 dalam kurung. Nah, tinggal ditambah 1 ditambah 0,0019. Jawabannya 1,0019. Nah, tinggal kita kalikan 1 dikali 1,0019. Jadi jawaban akhirnya adalah 1,0019 meter. Nah, seperti itu cara mengerjakannya. Selain mengalami muai panjang, benda dapat mengalami muai luas dan muai volume. Hubungan antara muai panjang, luas, dan volume adalah sebagai berikut. Muai luas atau beta adalah 2 kalinya muai panjang. Dilambangkan beta sama dengan 2 kali alfa. Dan untuk muai volume dilambangkan dengan gamma. Gamma sama dengan 3 kali alfa. Artinya koefisien muai volume sama dengan 3 kali muai panjang. Nah, untuk menentukan berapa luas akhir atau volume akhir setelah dipanaskan, rumusnya tidak jauh berbeda dengan mengukur panjang akhir. Hanya saja lambangnya untuk luas akhir adalah menggunakan lambang A. Dan luas mula-mula lambang A0. Dan koefisien muai luasnya adalah menggunakan lambang beta. Dan untuk volume menggunakan lambang V. Volume akhir adalah V. Volume awal atau mula-mula adalah V0. Dan koefisien muai volumenya dilambangkan dengan gamma. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi adik-adik semua dan simak terus video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.